Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, silahkan masuk, silahkan duduk. Sebelumnya saya mau menutup pintu terlebih dahulu ya Bu, untuk menjaga privasi Ibu. Iya, Baik, perkenalkan saya Bidan Denisa yang kebetulan pagi ini sedang berjaga di klinik ini. Mohon maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Widestia Afika. Ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya, Mbak, saya kesini mau tanya. Saya kan ini mau lahiran anak pertama. Ya. Nah, besok itu ASI eksklusif itu gimana ya, Mbak ya? Boleh dikasih makan itu juga berapa bulan? Saya masih kurang paham. Oh baik, jadi Ibu mau menanyakan tentang ASI eksklusif ya Ibu? Iya. Ya nanti saya jelaskan dan saya kasih KIE atau konseling pada Ibu dan menjelaskan agar Ibu tahu apa ASI eksklusif itu ya Bu. Ya baik Ibu, nanti saya jelaskan ya Ibu, konseling, kasih penjelasan, kurang lamanya paling tidak 5-15 menit Ibu. Apakah Ibu setuju? Iya, Mbak. Baik, ada yang ditanyakan Ibu? Nggak ada. Baik ya Bu. Iya. Dan kapan nanti bayi boleh dikasih makanan tambahan juga saya jelaskan ya Bu. Iya. Bentar, saya mau menyiapkan alat terlebih dahulu ya Ibu. Oke. Siapkan alat dan saya sudah mencuci tangan saya ya Ibu. Nah ini saya jelaskan Ibu. Di sini ada ASI eksklusif ya Ibu. Nah ASI yaitu air susu Ibu, adalah cairan yang keluar langsung dari payudara seorang ibu untuk bayi. Oh iya. Ya, kemudian apa ASI eksklusif itu? Nah, ini Ibu, ASI eksklusif yaitu merupakan proses pemberian makanan pada bayi yang berupa ASI saja. Ini tanpa makanan tambahan lain Ibu. Pada bayi berumur 0-6 bulan. Berarti nanti setelah bayi Ibu lahir itu hanya diberi ASI saja, tidak boleh ada makanan tambahan lainnya ya Ibu. Oh iya. Nah, ini ASI juga mengandung zat gizi dan cairan yang dibutuhkan bayi Ibu nih untuk memenuhi gizi pada bayi selama 6 bulan pertamanya. Kemudian ASI, ada kandungan ASI Ibu. Ibu tahu nggak kandungan ASI Ibu? Belum tahu, Mbak. Baik, saya jelaskan ya Ibu. Nah, di sini ASI mengandung karbohidrat Bu, ada protein juga, lemak, multivitamin, sel darah putih, kemudian ada zat kekebalan, kemudian ada enzim pencernaan, kemudian hormonnya juga ada Ibu, kemudian protein, kartinin, dan mineral itu sudah secara lengkap dan itu sudah sangat cocok sekali Ibu dan mudah diserap secara sempurna oleh bayi. Dan ini sama sekali tidak mengganggu fungsi ginjal pada bayi tersebut Ibu. Kemudian sedangkan bayi dalam masa pertumbuhannya Ibu, jadi ini ASI eksklusif itu sangat bagus sekali Ibu. Kemudian komposisi ASI ini dipengaruhi oleh stadium laktasi, kemudian ada keadaan nutrisi pada Ibu. Nah, kemudian ada manfaat ASI tersebut bagi bayi Ibu. Ya, ini dapat memberikan kehidupan yang baik dalam pertumbuhan maupun perkembangan bayi nanti. Oh iya. Nah, seperti mengandung antibodi agar antibodi si bayi itu kuat Ibu. Iya. Kemudian untuk bayi agar terhindar dari penyakit infeksi, Iya. bakteri, ada virus, kemudian Iya. ada jamur dan Iya. ada parasit. Iya. Kemudian mengandung komposisi yang tepat karena kandungan ASI sesuai pada kebutuhan bayi Ibu. Oh iya. Nah, ini ASI juga meningkatkan kecerdasan bayi. Nah, ini nanti bisa terhindar dari alergi yang biasanya timbul karena konsumsi susu formula Ibu. Iya. Nah, bayi merasakan kasih sayang ibu secara langsung saat proses menyusui. Dan nanti ketika beranjak dewasa akan mengurangi risiko untuk terkena seperti hipertensi, kemudian ada kolesterol dan obesitas Ibu. Oh iya. Nah, kemudian di sini juga ada manfaat pemberian ASI eksklusif bagi ibu sendiri loh. Gimana, Nih, Mbak? Bu, yaitu sebagai kontrasepsi alami saat ibu menyusui sebelum menstruasi. Kemudian menjaga kesehatan ibu dan mengurangi risiko terkena kanker payudara. Nah, di sini juga bisa membantu ibu untuk menjalin ikatan batin ibu kepada anak atau bayi ibu yang nanti lahir Ibu. Oh iya. Nah, kemudian pemberian ASI dapat membantu ekonomi keluarga juga Ibu. Nah, karena tidak membeli susu formula yang harganya mahal ya Ibu, jadi bisa irit ya Ibu, tidak membeli susu.
Di sini ada manfaat dari ASI itu sendiri, Ibu. Nih, yaitu dapat membuat bayi sehat, Bu. Kemudian pemberian ASI eksklusif dapat memperkuat ikatan batin pada antara ibu dan anak. Nah, pemberian ASI itu praktis, higienis, kemudian tanpa menggunakan botol juga ya, Ibu. Dan keuntungan pemberian ASI karena tidak mengeluarkan biaya. Kemudian biasanya ini bayi yang tidak diberikan ASI eksklusif akan lebih rentan, Bu, untuk terkena penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, kemudian diabetes. Nah, setelah nanti si bayi sudah dewasa, ini dapat menderita kekurangan gizi dan bisa cepat mengalami obesitas, Ibu. Nah, ini kemudian, Bu, ASI itu ada 3 jenis, terbagi menjadi 3, yaitu ada kolostrum, ASI masa peralihan, dan ASI matur, Ibu. Nah, pada kolostrum ini adalah susu yang keluar nanti pertama, Ibu. Itu berwarna kental, kuning dengan mengandung protein tinggi dan sedikit lemak, Ibu. Seperti itu. Oh iya. Apakah Ibu sudah jelas, Bu? Yang Sudah, saya Mbak. jelaskan? Sudah, Mbak. Ada yang bisa ditanyakan lagi, Ibu? Enggak, Mbak. Makasih ya, Mbak ya. Baik. Terima kasih ya, Ibu, atas kunjungannya. Nanti jika Ibu belum paham atau ada kendala apa, Ibu bisa datang ke sini ya, Ibu. Oh iya. Makasih ya, Mbak ya. Ya, sama-sama.